Shen Zhaotian duduk di tepi jurang kecil, menatap langit senja yang memerah seperti darah. Di catatan hidupnya tertulis, usianya hanya akan sampai 18 tahun. Hari ini, ia baru berumur 17. Hidupnya selama ini penuh hina, selalu dicemooh tetangga dan dianggap gagal oleh keluarganya sendiri. Ia tidak memiliki bakat kultivasi, bahkan kekuatan dasar pun tidak muncul padanya. Suara angin membawa aroma tanah basah, tapi tak mampu menghapus rasa hampa yang menyesakkan dadanya. Di tangannya, sebuah benda tua terbungkus kain hitam bergetar samar. Bian. Pena kuno berwarna hijau zamrud yang konon bisa menulis ulang takdir. Zhaotian memandangnya dengan mata kosong, merasa tak yakin pada kekuatan benda itu. Tiba-tiba, pena itu menyala samar seolah menunggu perintah pemiliknya. Sebuah bisikan lembut terdengar di kepalanya, tulis hidupmu jika berani. Zhaotian menggenggam pena dengan tangan gemetar. Ia menulis satu kalimat sederhana, aku tidak akan mati sebelum waktuku sendiri. Langit seketika berubah, awan yang semula gelap terbelah, menyisakan cahaya lembut di jurang. Tubuhnya terasa ringan, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan aliran energi yang hangat menyusup ke dalam dirinya. Di desa, tetangga yang dulu menertawakannya menatap Zhaotian dengan tatapan bingung. Ia tersenyum tipis, senyum pertama yang tulus sejak lama. Namun perubahan itu tidak luput dari perhatian dunia lain. Sebuah bayangan gelap menembus langit, makhluk bersayap gelap mengamati dari kejauhan. Di jalan menuju kota terdekat, Zhaotian bertemu Ling Yuehan, seorang gadis berambut perak dengan mata dingin. Ia sedang berlatih pedang, namun serangan terakhirnya menghentak bumi tanpa sengaja. Zhaotian memutar kepala, sadar bahwa gadis ini seolah membawa aura berbeda. "Siapa kau?" tanya Zhaotian. Suaranya nyaris terseret oleh rasa ingin tahu. Ling Yuehan menatapnya sekilas, lalu meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Namun, Zhaotian merasa ada sesuatu yang menarik, seperti takdir mereka sudah terjalin, meski ia tidak tahu bagaimana. Di malam hari, ia duduk di atap rumah reotnya. Pena Bian bergetar di tangannya, seakan memintanya menulis lagi. Zhaotian tersenyum samar. Kalau takdir bisa kutulis sendiri, mungkin aku bisa hidup sesuka hatiku. Di kejauhan, bayangan lain muncul, lebih besar, lebih gelap, dan lebih mengerikan. Penjaga takdir telah menyadari perubahan pertama, dan pencarian terhadap pemuda yang menulis ulang takdir pun dimulai. Zhaotian menatap langit malam yang penuh bintang. Tahu hidupnya baru saja dimulai, tapi tidak ada jalan kembali. Malam itu Zhaotian masih duduk di atap rumahnya, menatap pena Bian yang bergetar pelan. Ia tahu tindakan menulis takdir bukan tanpa konsekuensi. Di desa, bumi bergetar ringan seperti memperingatkan sesuatu yang akan datang. Zhaotian merasakan hawa dingin aneh menyusup ke tulangnya, tanda bahwa penjaga takdir sedang mendekat. Tiba-tiba, sebuah bayangan menabrak atap rumahnya, membuat genteng pecah. Seorang pemuda dengan rambut kusut dan tatapan liar muncul, tersenyum konyol. "Siapa kau?" Zhaotian menegur, siap mengambil Bian jika terjadi hal buruk. Pemuda itu menunduk, lalu tertawa keras. "Nama aku Cao Fengrui. Aku dengar kau main-main dengan takdir, hehehe." Cao Fengrui menjelaskan, ia adalah pemabuk desa yang hidupnya selalu sial. Setiap aku mencoba, selalu gagal. Tapi kau bisa menulis ulang hidupmu sendiri? Gila, itu keren banget, katanya sambil menunjuk pena Bian. Zhaotian tetap waspada. Ia tahu orang normal tak akan tahu tentang pena ini. Tapi ada sesuatu dalam nada suara Cao Fengrui yang membuatnya lega, bukan ancaman, tapi penasaran tulus. Cao Fengrui duduk di sampingnya, menatap langit malam. "Kalau aku ikut, kau janji nggak akan bikin aku mati juga?" Zhaotian tersenyum tipis. "Kalau kau mau ikut, aku bisa tulis takdirmu sedikit lebih beruntung." Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di langit, menelan cahaya bintang. Itu penjaga takdir, makhluk bersayap hitam yang menjaga keseimbangan dunia. Zhaotian dan Cao Fengrui berdiri, siap menghadapi makhluk itu. Bian bergetar, cahaya zamrud menyebar, seolah memberi sinyal bahwa pemiliknya siap melawan. Penjaga takdir berbicara dengan suara bergemuruh. "Anak manusia, kau melawan catatan yang suci. Bertanggung jawablah atas tindakmu." Zhaotian menatapnya, tak gentar.
Kalau takdir bisa ditulis ulang, kenapa aku harus takut pada catatan kalian? Makhluk itu menyeringai dan menyerang dengan sayap yang menimbulkan angin badai. Zhao Tian mengangkat pena, menulis satu kata, henti. Badai itu berhenti seketika. Angin menghilang dan penjaga takdir terhuyung mundur. Cao Fengrui menatap Zhao Tian dengan mata membelalak. Gila, kau benar-benar bisa mengubah semuanya. Makhluk itu tidak menyerah, tapi mundur, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Zhao Tian tahu ini baru awal. Setiap perubahan akan selalu membawa konsekuensi. Cao Fengrui duduk di sampingnya lagi, gelas kosong di tangannya. Kalau gitu, kita harus bikin hidup lebih seru, ya? Zhao Tian menatapnya, tersenyum samar. Kau tak tahu, dunia akan jauh lebih kejam dari yang kau bayangkan. Mereka berdua tertawa pelan, tapi di kejauhan, langit gelap menandakan ancaman yang jauh lebih besar. Penjaga takdir akan kembali, dan kali ini mereka tidak akan sendirian. Zhao Tian menatap pena Bian, dan kata-kata itu muncul di benaknya. Kalau kau ingin bebas, kau harus siap membayar harganya. Ia mengangguk, tahu bahwa jalan yang dipilihnya sudah tidak bisa kembali. Di desa kecil itu, malam semakin dalam. Dua manusia dengan nasib baru dan takdir yang tertulis sendiri memulai perjalanan mereka. Tapi di balik bayangan, mata-mata dari sekte lain sudah mengintai, penasaran dengan kekuatan yang bisa menulis ulang dunia. Pagi itu, desa kecil diselimuti kabut tipis. Zhao Tian duduk di tepi sungai, menatap air yang beriak pelan, masih memikirkan penjaga takdir yang semalam muncul. Cao Fengrui bangun dengan kepala pening akibat mabuk semalam. Tapi serius, kita baru saja melawan makhluk seperti itu? Aku pikir itu cuma mimpi, gumamnya sambil mengucek mata. Zhao Tian tersenyum tipis. Ini bukan mimpi, dunia lebih besar dari yang kau kira, dan aku baru memulai. Tiba-tiba, angin dingin menyapu desa, membawa aroma pedang. Seorang gadis dengan rambut perak muncul di tepi sungai, pedangnya menempel di bahunya dengan ringan. Ling Yuehan, Zhao Tian bergumam, mengenali gadis yang pernah ia lihat di malam pertama. Gadis itu menatapnya tajam, seolah menilai siapa dia sebenarnya. Kenapa kau di sini? Tanya Zhao Tian hati-hati. Ling Yuehan menatapnya lama, akhirnya berkata, ada sesuatu yang salah dengan nasibmu. Sekte surgawi sudah mengirim orang untuk memeriksa. Cao Fengrui tertawa keras. Hahaha, jadi kita terkenal ya, Zhao Tian? Zhao Tian menatapnya dengan pandangan tajam. Jangan meremehkan masalah ini. Kalau mereka datang, kita harus siap. Ling Yuehan menunduk sebentar, lalu mengeluarkan gulungan tua dari pakaiannya. Ini peta jalur sekte dan markah mereka di sekitar desa. Aku memprediksi mereka akan datang malam ini. Zhao Tian membuka pena Bian, cahaya hijau berpendar pelan. Ia tahu, setiap kali ia menulis, konsekuensi akan selalu mengikuti. Tapi ini satu-satunya cara bertahan. Siang itu, mereka berlatih bersama. Ling Yuehan mengajarkan dasar pedang, sementara Zhao Tian mengajarkan Cao Fengrui cara mengubah nasib kecilnya agar lebih beruntung. Tawa mereka mengisi udara, tapi ketegangan tetap terasa di antara kabut. Saat matahari mulai tenggelam, bayangan pertama muncul di hutan dekat desa. Penjaga takdir kembali, kali ini disertai dua bayangan tambahan, lebih besar dan lebih menakutkan. Zhao Tian menatap mereka, Bian bergetar di tangannya. Kalau kita ingin bertahan, kita harus menulis lebih dari sekadar nasib kita sendiri, gumamnya. Ling Yuehan memposisikan pedangnya, siap menghadapi makhluk-makhluk itu. Cao Fengrui menggenggam tongkat kayunya, mencoba menenangkan diri. Pertarungan pun dimulai. Angin bertiup deras, dedaunan beterbangan, dan sungai di dekat mereka beriak karena energi yang dilepaskan. Zhao Tian menulis satu kalimat di udara. Mereka berhenti di sini. Sekali lagi, makhluk-makhluk itu terhuyung mundur, tapi bukan kalah. Mereka melayang, mengamati, menunggu saat yang tepat untuk menyerang lagi. Ling Yuehan menatap Zhao Tian, mata peraknya menyorot tajam. Kau bukan manusia biasa. Kau mampu mengubah alur seluruh dunia. Cao Fengrui terkesiap. Gila, kalau gitu kita benar-benar terjebak dalam sesuatu yang besar. Zhao Tian menunduk sebentar, menyadari bahaya yang sebenarnya baru saja dimulai. Saat malam turun, desa tetap tenang, tapi Zhao Tian tahu ancaman tidak akan berhenti. Sekali ia menulis, dunia akan mengawasinya, dan kali ini
Perhatian itu bukan hanya dari makhluk surgawi, tapi juga dari sekte besar yang haus kekuasaan. Zhao Tian menatap pena Bian, bersiap untuk perjalanan yang jauh lebih berbahaya. Ia tersenyum samar, suara hati berbisik, "Kalau takdir sudah bisa kutulis sendiri, aku tidak akan pernah takut lagi." Matahari baru saja terbit ketika Zhao Tian, Ling Yuehan, dan Chao Fengrui meninggalkan desa kecil mereka. Mereka tahu sekte besar tidak akan menunggu lama untuk mengirim pengintai lain. Di hutan lebat, Zhao Tian memandang pena Bian di tangannya. Setiap getaran pena membuat jantungnya berdebar, tanda bahwa perubahan nasib bukan hal sepele. Ling Yuehan berjalan di depan, pedangnya menebas ranting yang menghalangi jalan. "Aku tidak percaya sepenuhnya padamu, Zhao Tian," katanya datar, "tapi kau menyelamatkan hidupku semalam. Itu fakta." Chao Fengrui mengangkat bahu, "Hei, aku cuma ikut karena hidupku selalu sial, dan sekarang aku penasaran sama nasib baru ini." Zhao Tian tersenyum tipis, tapi matanya tetap waspada. Mereka memasuki sebuah lembah yang diselimuti kabut tebal. Kabut itu bukan alami, ada energi kuat yang menghalangi pandangan mereka. Tiba-tiba, sosok-sosok berseragam sekte surgawi muncul dari kabut. Zhao Tian mengenali mereka sebagai pengintai yang menilai kekuatan manusia di desa. Salah satu dari mereka, seorang pemuda dengan mata tajam, melangkah maju. "Shen Zhao Tian, kau melawan catatan dunia. Aku diperintahkan untuk membawamu kembali ke sekte surgawi." Zhao Tian menatapnya tanpa gentar. Bian bersinar di tangan. "Kalau itu nasibmu, mungkin sudah tertulis. Tapi aku yang menulis takdirku sendiri." Ling Yuehan menyingsingkan pedangnya, siap menghadapi pertempuran. Chao Fengrui menatap sekeliling, mencari celah untuk membantu dengan cara tak terduga. Pertarungan pun pecah. Pedang menebas, energi meledak, dan cahaya hijau. Bian menembus kabut tebal. Zhao Tian menulis cepat, memutar nasib musuhnya. Kaki mereka tersandung, senjata terlepas, dan mereka terhuyung. Pemimpin pengintai itu mengerutkan dahi. Makhluk ini, dia mampu mengubah kenyataan. Zhao Tian tersenyum, tapi tahu ini hanya awal. Ling Yuehan memotong jalur mundur musuh, membuat mereka panik. Chao Fengrui menimpali dengan trik sederhana. Ranting yang jatuh, batu yang meluncur, semuanya diatur sedemikian rupa oleh nasib yang ditulis Zhao Tian. Setelah beberapa menit, pengintai mundur, kabut kembali menutup lembah. Zhao Tian menatap mereka pergi, sadar sekte akan segera mengirim pasukan lebih besar. "Ini baru permulaan," gumam Zhao Tian. Ling Yuehan mengangguk, pedangnya tetap siaga. Chao Fengrui mengeluh, "Aduh, ini benar-benar bikin pusing, tapi juga seru. Aku belum pernah ngerasain sensasi kayak gini." Zhao Tian tersenyum tipis, melihat dua teman barunya dengan pandangan hangat. Mereka melanjutkan perjalanan, meninggalkan lembah kabut. Zhao Tian tahu setiap langkah yang diambil membawa risiko baru, tapi juga memberi kebebasan baru. Di kejauhan, bayangan lebih gelap terlihat di atas gunung tinggi. Zhao Tian menatapnya, bisikan di kepalanya terdengar lagi. "Semakin banyak kau menulis, semakin besar harga yang harus kau bayar." Dan malam itu, langit menutup lembah dengan kegelapan pekat. 3 manusia itu duduk di api unggun, siap menghadapi tantangan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Malam itu, api unggun berpendar hangat di tengah hutan. Zhao Tian duduk sambil menatap Bian, merasa berat tanggung jawab yang mulai menekan dadanya. Ling Yuehan membersihkan pedangnya, wajahnya tetap dingin. "Aku masih belum percaya sepenuhnya padamu, tapi semalam kau menyelamatkan kita. Itu fakta yang tak bisa diabaikan." Chao Fengrui menggeliat, menggosok lehernya yang pegal. "Hei, jangan terlalu serius. Hidup kita baru mulai seru, kan?" Zhao Tian tersenyum tipis, tapi pikirannya tetap fokus. Di kejauhan, bayangan pasukan sekte besar mulai muncul di hutan. Mereka bergerak diam-diam, mengamati setiap langkah Zhao Tian dan teman-temannya. Zhao Tian menutup mata sebentar, menulis cepat dengan Bian. Musuh salah arah. Mereka tersesat di hutan. Seketika, jalur pasukan musuh berubah. Mereka berjalan berputar, saling kehilangan arah. Chao Fengrui terkekeh. "Wow, ini seperti main permainan, tapi nyata." Ling Yuehan menatap Zhao Tian, sedikit kagum. "Kau benar-benar mampu mengubah jalannya kenyataan." Zhao Tian hanya mengangguk, menyadari bahwa setiap perubahan membawa risiko besar. Pasukan sekte besar mulai curiga,
dan mengirim beberapa anggota untuk menyelidiki arah mereka. Zhao Tian menulis lagi, kali ini memutar nasib mereka. Beberapa ranting besar jatuh menutupi jalan, membuat pengintai terjebak. Pertempuran kecil pun pecah. Pedang menebas, panah terbang, tapi Zhao Tian menulis aliran nasib musuh sehingga serangan mereka meleset. Cao Fengrui menambahkan aksinya dengan tongkat kayu dan batu, membuat musuh semakin panik. Ling Yuehan bergerak cepat, memotong jalur mundur musuh. Energi pedangnya berpendar dingin, seolah menghantui bayangan yang tersisa. Zhao Tian menulis satu kalimat lagi. Mereka tidak akan menemukan jalan keluar sampai fajar. Musuh terjebak di hutan, frustrasi. Sementara mereka bertiga menatap dari kejauhan. Cao Fengrui tertawa keras. Hahaha. Zhao Tian, kau sungguh luar biasa. Aku baru saja lihat orang mengubah kenyataan pakai pena. Zhao Tian tersenyum tipis, tapi hatinya sadar bahwa perhatian sekte besar kini semakin intens. Ling Yuehan menatap Bian, ada campuran kekaguman dan kekhawatiran. Kekuatan ini terlalu berbahaya. Kau bisa menyelamatkan kita, tapi juga bisa menarik bencana yang lebih besar. Zhao Tian mengangguk menatap api unggun yang menari-nari. Aku tahu. Tapi, kalau aku tidak menulis, aku akan mati sesuai catatan awalku. Kalau aku mati, siapa yang akan melawan nasib? Mereka bertiga duduk dalam diam, menyadari bahwa malam itu hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih berbahaya. Di langit malam, bayangan makhluk bersayap gelap melintas, menandakan bahwa penjaga takdir tidak pernah melupakan mereka. Dan di hutan yang semakin sunyi, Zhao Tian tahu bahwa setiap langkah mereka kini ditentukan oleh keberanian, strategi, dan pena yang mampu menulis ulang nasib dunia. Fajar menyingsing, kabut masih menyelimuti lembah tempat Zhao Tian, Ling Yuehan, dan Cao Fengrui bermalam. Zhao Tian menatap pena Bian, merasakan getaran halus yang seolah menuntun langkahnya ke arah yang belum diketahui. Ling Yuehan memecah kesunyian. Kita harus bergerak cepat. Sekte besar tidak akan tinggal diam setelah kekalahan semalam. Cao Fengrui menguap. Hei, bukankah ini petualangan seru? Aku mulai suka sensasi berbahaya ini. Zhao Tian mengangguk, tetap waspada. Tapi ini bukan sekadar pertempuran fisik. Setiap langkah bisa mengubah nasib kita selamanya. Mereka melangkah masuk ke hutan yang lebih dalam, tempat aura kuno terasa kental di udara. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang. Daun-daun berguguran tanpa suara, seperti dunia menahan napas. Di tengah hutan, sebuah batu besar menandai tempat yang seakan menjadi persimpangan takdir. Di balik batu, seorang pria tua muncul, berjubah gelap. Matanya berkilau seperti obsidian. Aku menunggu kalian. Suaranya terdengar berat, seolah menembus tulang. Zhao Tian menatapnya. Siapa kau? Pria tua itu tersenyum tipis. Nama saya Mo Jingxuan. Aku penulis takdir lain, dan aku tahu tentang pena yang kau miliki. Ling Yuehan mengangkat pedangnya, bersiap menyerang. Apa maksudmu dengan mengetahui? Apa kau musuh? Mo Jingxuan menatap tajam. Bukan sekadar musuh, tapi aku yang menulis ulang hidupmu di kehidupan sebelumnya, Shen Zhao Tian. Kau lahir hina karena aku ingin menguji dunia. Cao Fengrui menatap Zhao Tian, bibirnya gemetar. Gila, kau punya sejarah yang bahkan kau sendiri tidak ingat. Zhao Tian menelan ludah, jantungnya berdebar. Ia baru menyadari bahwa masa lalunya jauh lebih kompleks dari yang ia kira. Mo Jingxuan melangkah mendekat, aura gelap menyelimuti sekelilingnya. Sekarang kau memiliki pena Bian, dan kau mulai mengubah takdir. Tapi setiap tulisanmu membawa konsekuensi yang bisa menghancurkan dunia. Zhao Tian menegakkan tubuhnya. Kalau takdir bisa ditulis, aku akan menulis hidupku sendiri. Aku tidak akan tunduk pada catatanmu. Mo Jingxuan tersenyum tipis. Matanya memancarkan kegembiraan gelap. Bagus, akhirnya ada yang menantangku. Ling Yuehan menatap Zhao Tian, ada campuran kekhawatiran dan kekaguman. Ini bukan sekadar pertarungan fisik. Kau berhadapan dengan seseorang yang mampu menulis seluruh hidup orang lain. Bisiknya. Cao Fengrui menggenggam tongkat kayunya. Zhao Tian, kita harus hati-hati. Ini levelnya beda banget. Zhao Tian menatap Bian. Cahaya zamrudnya berpendar. Aku tahu, tapi jika aku takut, aku akan mati sesuai catatan. Mo Jingxuan mengangkat tangan,
dan tanah di bawah mereka retak, menandakan kekuatan yang mengerikan. Zhao Tian menulis cepat di udara. Batas kekuatan mereka berhenti di sini. Tanah retak itu terhenti seketika, tapi Mo Jingxuan tersenyum, seolah hanya bermain-main. Menarik, kau memiliki keberanian. Tapi pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai saat kau memahami naskah agung asal mula. Ling Yuehan memiringkan kepala. Naskah agung asal mula? Apa itu? Mo Jingxuan menatap jauh ke arah hutan. Kitab pertama yang menulis seluruh dunia. Pena Biyan hanyalah pecahannya. Jika kau ingin kebebasan sejati, kau harus menemukannya. Cao Fengrui terkesiap. Waduh, berarti ini bukan sekadar permainan kecil lagi, ya? Zhao Tian menatap Biyan, tekad di matanya semakin membara. Kalau ini jalan satu-satunya untuk hidup bebas, aku akan menemukannya. Mo Jingxuan mundur perlahan, bayangannya menyatu dengan hutan. Pertemuan kita berikutnya, kau akan tahu arti sebenarnya dari menulis takdir. Hutan menjadi sunyi kembali, tapi hawa tegang masih terasa di udara. Zhao Tian, Ling Yuehan, dan Cao Fengrui melanjutkan perjalanan, menyadari bahwa dunia mereka kini jauh lebih berbahaya, dan takdir mereka belum pernah serumit ini. Kabut pagi masih menyelimuti hutan ketika Zhao Tian, Ling Yuehan, dan Cao Fengrui melangkah lebih dalam. Biyan berpendar lembut seakan memberi arah yang tepat di tengah hutan tebal. Ling Yuehan mengerutkan dahi, rasanya seperti ada mata yang selalu mengawasi kita. Cao Fengrui mengangkat bahu. Hahaha, ya ampun, ini kayak dikejar hantu, tapi seru juga, kan? Zhao Tian menatap sekeliling, merasakan energi aneh yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ini bukan sekadar hutan biasa, ada sesuatu di sini yang menunggu untuk ditemukan, gumamnya. Tiba-tiba, suara langkah lembut terdengar dari balik pepohonan. Seorang pemuda berambut putih muncul, matanya memancarkan cahaya biru dingin. Siapa kalian? Tanyanya dengan suara yang tenang namun tegas. Ling Yuehan menatapnya, pedangnya siap. Kami hanya pengembara. Siapa kau? Pemuda itu menunduk sebentar. Nama saya Yun Zexian. Aku membaca aliran bintang dan nasib manusia. Aku tahu kalian sedang mencari sesuatu yang besar. Zhao Tian menatapnya, penasaran. Apa maksudmu? Yun Zexian tersenyum tipis. Naskah agung asal mula, pecahannya telah menyebar ke seluruh dunia. Biyan yang kau miliki hanyalah salah satunya. Cao Fengrui terkesiap, gila, berarti dunia ini penuh rahasia dan benda super kuat, ya? Zhao Tian menatap pena di tangannya, menyadari kekuatannya hanyalah permulaan. Yun Zexian menggeser pandangannya ke Zhao Tian, matanya tajam. Kau memiliki kemampuan menulis ulang nasib, tapi setiap tulisan membawa konsekuensi. Jika ingin menemukan naskah agung, kau harus lebih berhati-hati. Ling Yuehan menatap Zhao Tian, ada campuran kekhawatiran dan penasaran. Kita bisa percaya padanya? Tanyanya. Zhao Tian mengangguk. Setidaknya dia tahu arah kita. Lebih baik kita tidak berjalan buta. Mereka bertiga mengikuti Yun Zexian melalui jalur tersembunyi di hutan. Kabut semakin tebal, membuat setiap langkah seperti memasuki dunia lain. Di kejauhan, cahaya lembut muncul. Desa kecil tersembunyi itu seakan melayang di antara kabut. Ini, desa rahasia para pencari naskah agung, bisik Yun Zexian. Penduduk desa menatap mereka dengan mata waspada. Beberapa terlihat mengenakan jubah hitam sederhana. Zhao Tian merasa ketegangan meningkat. Mereka bukan sekadar manusia biasa. Seorang pria tua muncul, matanya tajam menembus setiap gerakan mereka. Aku Bai Wuyin, pemimpin desa. Kalian mencari pecahan naskah agung? Zhao Tian mengangguk. Ya, aku ingin kebebasan dari takdir yang tertulis. Bai Wuyin tersenyum tipis. Hati-hati, kekuatan itu bukan hadiah, tapi ujian. Banyak yang hilang sebelum mereka mengerti artinya. Cao Fengrui menguap sambil bergumam. Waduh, kayaknya kita masuk ke level serius sekarang ya. Ling Yuehan menatap Zhao Tian, pedangnya di tangan. Jika kau benar-benar ingin menulis takdirmu sendiri, kau harus siap menghadapi apapun. Zhao Tian menatap Biyan, cahaya zamrudnya berpendar. Kalau ini harga untuk kebebasan, aku tidak akan mundur. Di malam hari, desa rahasia itu menyalakan lentera, memancarkan cahaya hangat di kabut. Tapi di atas gunung, bayangan Mo Jingxuan mengamati.
tersenyum tipis, seolah menikmati permainan yang semakin kompleks. Pagi hari di desa rahasia dipenuhi kabut tipis dan aroma dupa. Zhao Tian duduk di halaman batu, Biyan berpendar lembut di tangannya, menunggu arahan Yun Zexian. Setiap perubahan nasib membawa efek berantai, kata Yun Zexian serius. Kau harus belajar mengendalikan pena sebelum konsekuensi menghancurkan bukan hanya dirimu, tapi juga orang di sekitarmu. Ling Yuehan menatap Zhao Tian sambil memegang pedangnya. Kau ingin mengubah takdir dunia, tapi apakah kau siap menghadapi risiko yang menyertainya? Cao Fengrui menggerutu, aku cuma ikut karena penasaran. Tapi kok mulai terasa serius ya? Zhao Tian tersenyum tipis menatap pena. Serius atau tidak, jalan ini sudah kupilih. Yun Zexian membawa mereka ke sebuah aula kuno yang dipenuhi gulungan dan simbol bercahaya. Aula ini menyimpan catatan para pencari naskah agung. Di sini, kau bisa belajar memprediksi dan menulis nasib lebih efektif, jelasnya. Zhao Tian mulai mencoba menulis nasib makhluk kecil di sekitar aula, sekadar mengubah aliran air dan bayangan pohon. Setiap perubahan kecil terasa menakjubkan, tapi juga menimbulkan kelelahan yang aneh pada dirinya. Ling Yuehan mengamati dengan saksama. Kau memang luar biasa, tapi hati-hati. Setiap tulisanmu seperti menembus batas alami dunia. Cao Fengrui mencoba ikut menulis dengan pena kecil yang diberi Yun Zexian, tapi hasilnya kacau dan membuatnya tersandung sendiri. Siang hari, desa diselimuti kabut tebal. Zhao Tian merasakan energi asing datang dari arah gunung tinggi, sesuatu yang familiar tapi penuh ancaman. Mo Jingshuan, dia mendekat, gumam Yun Zexian sambil menutup gulungan. Ling Yuehan mengangkat pedang, mata peraknya menatap tajam ke arah bayangan gunung. Cao Fengrui menggenggam tongkatnya, tubuhnya tegang. Waduh, rasanya seperti dikepung hantu besar. Zhao Tian menatap pena, cahaya zamrudnya semakin kuat. Kalau dia datang, kita tidak bisa hanya bertahan, kita harus menulis takdirnya juga. Senja tiba, bayangan Mo Jingshuan muncul di kaki gunung, aura gelapnya membuat kabut berputar liar. Ia tersenyum tipis, menatap Zhao Tian seakan menantang. Bai Wuyin, pemimpin desa, muncul di halaman, matanya menembus bayangan. Kau siap, anak muda? Inilah ujian pertama yang akan menentukan apakah kau layak memegang pecahan naskah agung. Zhao Tian berdiri tegak, Biyan berpendar lebih terang. Aku tidak akan mundur. Jika ini harga untuk kebebasan, aku akan membayarnya sendiri. Ling Yuehan menyisir rambutnya. Pedangnya siap. Kalau kau memilih jalan ini, aku akan berdiri di sampingmu. Cao Fengrui menatap sekeliling, gemetar tapi juga semangat. Hahaha, baiklah, kalau gitu mari kita lihat siapa yang lebih dulu menulis takdir. Di gunung, Mo Jingshuan tersenyum dan mengangkat tangan. Tanah dan batu bergetar menciptakan pusaran energi gelap yang mengancam desa. Zhao Tian menatap pena, menulis satu kalimat. Semua musuh yang menyerang desa harus berhenti. Energi Zamrud Biyan menyebar, menahan pusaran gelap, membuat Mo Jingshuan terkejut. Ling Yuehan dan Cao Fengrui berdiri di sampingnya, siap menghadapi serangan lanjutan. Malam itu, desa rahasia menjadi medan ujian pertama Zhao Tian untuk membuktikan bahwa ia mampu menulis takdirnya sendiri dan bertahan dari ancaman terbesar yang pernah ia hadapi. Malam itu, kabut tebal menutupi desa rahasia, sementara angin dingin berhembus deras. Zhao Tian berdiri di tengah halaman. Biyan berpendar terang di tangannya, bersiap menghadapi Mo Jingshuan. Ling Yuehan memposisikan pedangnya di depannya, mata peraknya tajam menembus kegelapan. Cao Fengrui menahan napas, tangan menggenggam tongkat kayunya. Jantung berdebar karena ancaman yang semakin nyata. Dari kaki gunung, Mo Jingshuan muncul. Aura gelapnya meluas, memutar kabut menjadi pusaran energi hitam. Aku menunggu ini sejak lama, Shen Zhao Tian. Saatnya kau memahami arti menulis takdir. Suaranya bergema, dingin dan menghancurkan. Zhao Tian menatapnya, tenang. Kalau menulis takdir, berarti menyerah pada catatan kalian. Aku lebih memilih menulis hidupku sendiri. Cahaya Zamrud Biyan semakin terang, menembus kabut malam. Mo Jingshuan mengangkat tangan, dan tanah di bawah kaki mereka retak, menciptakan gelombang energi yang menghantam desa. Ling Yuehan melompat ke depan,
menebas energi gelap, tetapi sebagian tetap menerobos, memecahkan batu di sekitarnya. Cao Fengrui mengangkat tongkatnya, berusaha menghalau serangan dengan cara konyol tapi efektif. Zhao Tian menulis cepat di udara. Serangan musuh berhenti sebelum mencapai kami. Energi Mo Jingxuan tertahan seketika, pusaran gelapnya terhuyung mundur. Mo Jingxuan mengerutkan dahi, tersenyum dingin. Menarik, kau benar-benar bisa menulis ulang realitas. Ling Yuehan memanfaatkan celah itu, meluncur menyerang Mo Jingxuan dengan pedang yang berpendar dingin. Tetapi Mo Jingxuan menahan serangan. Tanah di sekelilingnya membentuk perisai hitam yang memantulkan serangan Ling Yuehan. Cao Fengrui menimpali, melempar batu besar yang diarahkan oleh nasib. Zhao Tian menulis lagi. Musuh kehilangan keseimbangan selama 5 detik. Mo Jingxuan tersentak, hampir terjatuh. Zhao Tian tersenyum tipis, menyadari bahwa menulis takdir bukan hanya tentang menghentikan serangan, tapi memanipulasi peluang. Pertarungan berlangsung sengit, cahaya Zamrud Biyan beradu dengan aura gelap Mo Jingxuan, menciptakan kilatan di langit malam. Ling Yuehan dan Cao Fengrui terus bergerak, menjaga jarak dan memanfaatkan celah yang diciptakan Zhao Tian. Mo Jingxuan menatap Zhao Tian dengan mata penuh penasaran dan kekaguman. Kau berbeda, manusia ini berani menulis takdirnya sendiri tanpa takut pada akibatnya. Zhao Tian menatapnya, tenang tapi tegas. Aku tidak hanya menulis untuk diriku, aku menulis untuk kebebasan semua yang hidup. Gelombang energi menghempas tanah, menciptakan retakan di sekitar desa rahasia. Bai Wuyin muncul dari balik kabut, menyaksikan pertarungan itu dengan ekspresi serius. Ini baru ujian awalnya. Jika ia bisa bertahan, ia akan menjadi penulis takdir sejati, gumam Bai Wuyin. Biyan berpendar, menahan seluruh energi Mo Jingxuan, dan malam itu berakhir dengan ketegangan yang menggantung, menandakan pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Fajar menyingsing, kabut malam perlahan menghilang, meninggalkan desa rahasia yang rusak sebagian akibat pertarungan semalam. Zhao Tian berdiri di tengah halaman. Biyan berpendar lembut, menenangkan aura yang masih tersisa dari energi Mo Jingxuan. Ling Yuehan membersihkan pedangnya, matanya tajam menembus hutan. Kita tidak punya banyak waktu. Sekte besar pasti sudah mengirim pasukan tambahan setelah semalam. Cao Fengrui menggaruk kepala. Aku merasa seperti dikejar badai yang enggak kelihatan. Tapi seru. Zhao Tian menatap mereka berdua, menahan senyum. Kalau kita ingin bertahan, kita harus berpikir lebih cepat dari musuh. Di kejauhan, suara langkah berat terdengar dari hutan. Sekelompok pendekar berseragam hitam-hitam muncul, mata mereka menyala dengan niat membunuh. Yun Zexian muncul di samping Zhao Tian, menunjuk arah musuh. Mereka adalah pengintai sekte besar, datang untuk memastikan kalian tidak selamat. Zhao Tian menulis cepat di udara. Setiap langkah musuh terhambat oleh akar dan batu tersembunyi. Begitu pengintai melangkah, mereka tersandung, beberapa jatuh, membuat barisan mereka kacau. Ling Yuehan memanfaatkan kekacauan itu, menyerang dengan pedang berpendar dingin. Cao Fengrui melemparkan batu-batu yang diarahkan oleh nasib, mengenai beberapa musuh. Zhao Tian menulis lagi, serangan mereka akan meleset selama 10 detik. Serangan pengintai gagal mengenai target, dan mereka semakin frustrasi. Mo Jingxuan muncul dari kejauhan. Matanya menyapu medan pertarungan dengan dingin. Aku ingin melihat sejauh mana anak manusia ini bisa bertahan, gumamnya. Zhao Tian menatapnya, bertekad. Kalau kau datang, kau akan tahu apa artinya menulis takdir sendiri. Biyan berpendar lebih terang. Cahaya zamrudnya menahan aura gelap yang mulai menyebar dari Mo Jingxuan. Pertarungan semakin sengit. Angin kencang, tanah retak, dan batu beterbangan di seluruh desa. Ling Yuehan dan Cao Fengrui bergerak serempak, menciptakan kombinasi serangan dan pertahanan yang memanfaatkan nasib. Zhao Tian menulis satu kalimat lagi. Musuh yang menyerang harus mengalami keraguan dan kebingungan. Rasa panik menyebar di barisan musuh, membuat mereka semakin mudah dikalahkan. Mo Jingxuan menatap Zhao Tian, mata obsidiannya bersinar. Kau benar-benar berbeda. Kemampuanmu lebih dari yang kubayangkan. Zhao Tian tersenyum tipis, menahan kelelahan yang mulai terasa. Aku belum menunjukkan seluruh kekuatanku, ini baru permulaan.
Desa rahasia tetap menjadi medan pertarungan yang tegang, tapi ancaman pasukan sekte besar belum selesai. Zhao Tian tahu, setiap pertarungan akan menguji batas kemampuannya menulis takdir, dan harga dari kekuatan ini semakin nyata. Ling Yuehan menatapnya, pedangnya tetap siap. Kalau kau ingin terus berjalan di jalan ini, kau harus siap membayar konsekuensi, bisiknya. Cao Fengrui tersenyum kecut. Aku cuma berharap aku masih bisa hidup setelah semua ini. Zhao Tian menatap Biyan, cahaya zamrudnya bersinar lebih kuat, menandakan bahwa perjuangan mereka baru saja memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Malam kembali menyelimuti desa rahasia, tapi kali ini ada ketegangan yang berbeda. Zhao Tian berdiri di atas batu tinggi, menatap Biyan yang berpendar lembut, menenangkan energi sisa pertempuran siang tadi. Ling Yuehan memotong udara dengan pedangnya, memeriksa perimeter desa. Kita tidak bisa lengah, sekte besar tidak akan berhenti hanya dengan kekalahan pengintai, katanya serius. Cao Fengrui menguap. Aku merasa seperti berada di film aksi, tapi aku juga takut bakal mati konyol. Zhao Tian tersenyum tipis, tetap fokus. Kalau kita ingin bertahan, kita harus memanfaatkan malam ini. Tiba-tiba, bayangan muncul dari pepohonan, cepat dan tak terduga. Seorang pria berjubah gelap berdiri di tengah desa, matanya bersinar biru dingin. "Siapa kau?" tanya Zhao Tian, menyiapkan Biyan. Pria itu menunduk sebentar. "Namaku Xuanje, penjaga rahasia dunia. Aku datang bukan untuk menyerang, tapi untuk menguji kemampuanmu." Ling Yuehan menatap curiga. "Mengapa kita harus diuji lagi? Kita sudah menghadapi musuh nyata." Xuanje tersenyum tipis. "Pertarungan melawan musuh fisik hanyalah latihan. Pertarungan nyata adalah ketika kau menulis takdir orang lain." Cao Fengrui mengangkat alis. "Hahaha. Jadi ini semacam ujian level dewa, ya?" Zhao Tian menatap pria itu menahan rasa penasaran. "Apa maksudmu dengan menulis takdir orang lain?" Xuanje melangkah maju, energi di sekelilingnya memancarkan aura tak terlihat tapi menekan. "Aku akan mengatur situasi dan melihat apakah kau bisa mengendalikan hasil tanpa kehilangan dirimu sendiri." Zhao Tian merasakan tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Biyan bergetar seakan menyesuaikan diri dengan ujian yang akan datang. Xuanje menepuk tangan dan seketika beberapa bayangan muncul, menyerupai teman dan musuh Zhao Tian. Setiap bayangan bergerak menyerang atau mengancam, seakan hidup nyata tapi mereka hanyalah ilusi yang menekan emosi. Ling Yuehan melompat menghadang bayangan, pedangnya menebas kosong, tapi Zhao Tian menahan diri. "Ini bukan soal kekuatan fisik, tapi tentang keputusan dan konsekuensi yang kutulis," gumamnya. Zhao Tian menulis cepat. "Semua bayangan yang menyerang harus kehilangan arah dan niat untuk melukai." Bayangan itu terhuyung, beberapa memudar seketika, tetapi ujian belum selesai. Xuanje tersenyum tipis, matanya menembus Zhao Tian. "Kau mampu memanipulasi realitas, tapi bagaimana dengan pikiranmu sendiri? Bisakah kau tetap manusia saat kau menulis ulang takdir?" Cao Fengrui bergumam, "Waduh, ini ujian psikologis juga ternyata." Ling Yuehan menatap Zhao Tian dengan tatapan tajam. "Ini lebih dari sekadar pertarungan fisik. Kau harus bisa mengendalikan takdir tanpa kehilangan diri sendiri." Zhao Tian menutup mata sejenak, menenangkan napasnya. Setiap kata yang ia tulis menimbulkan konsekuensi baru, tapi ia mulai memahami aliran takdir dan kekuatan Biyan lebih dalam. Xuanje mengangkat tangan, bayangan terakhir muncul, menyerupai Mo Jingxuan dengan aura gelap mengerikan. Zhao Tian menatapnya, Biyan berpendar terang. "Aku tidak takut, aku akan menulis nasibku sendiri, bukan mengikuti catatanmu atau siapapun." Malam itu, desa rahasia menjadi saksi ujian pertama Zhao Tian terhadap kekuatan sejati menulis takdir. Dan ketika bayangan terakhir menghilang, Xuanje tersenyum puas. "Kau telah lulus untuk saat ini." Fajar menyingsing di desa rahasia, tapi udara terasa tegang dan berat. Zhao Tian berdiri di halaman, menatap Biyan yang berpendar lembut, merasakan energi baru dari ujian malam sebelumnya. Ling Yuehan menyisir pedangnya, tatapannya tetap tajam. "Kita tidak punya banyak waktu. Mo Jingxuan pasti sudah merencanakan sesuatu setelah mengetahui kemampuanmu," katanya serius. Cao Fengrui menggaruk kepala.
Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tebing, tapi seru juga sih. Zhao Tian menatap keduanya, menahan senyum tipis. Kalau kita ingin bertahan, kita harus lebih cepat dan lebih cerdik dari musuh. Di kejauhan, kabut bergerak aneh, menandakan kehadiran energi gelap. Mo Jingxuan muncul dari bayangan, aura hitamnya meluas, menandakan ancaman nyata yang siap menyerang. Zhao Tian, kau benar-benar berani menantang nasib yang kutulis. Suaranya bergema, dingin, dan menghancurkan. Zhao Tian menatapnya. Tenang. Aku menulis takdirku sendiri. Aku tidak akan tunduk pada catatanmu. Bian berpendar terang, cahaya zamrudnya menahan pusaran gelap dari Mo Jingxuan. Ling Yuehan bergerak di samping Zhao Tian, pedangnya siap menghadang serangan musuh. Cao Fengrui memanfaatkan celah, melempar batu-batu yang diarahkan oleh nasib. Zhao Tian menulis cepat. Serangan musuh akan meleset selama 5 detik. Mo Jingxuan tersentak, hampir kehilangan keseimbangan. Tapi ini baru permulaan. Gumamnya, aura gelapnya menyebar lebih luas, menciptakan pusaran energi yang mengguncang tanah. Zhao Tian menulis satu kalimat lagi. Musuh yang menyerang harus kehilangan fokus dan niat untuk membunuh. Beberapa serangan Mo Jingxuan gagal mengenai target, memberi mereka kesempatan untuk bergerak. Ling Yuehan memotong jalur musuh, memanfaatkan kekacauan, sementara Cao Fengrui menambah aksinya dengan tongkat kayu. Zhao Tian menulis terus, memanipulasi arus energi di sekitar mereka untuk menahan Mo Jingxuan. Mo Jingxuan mengerutkan dahi, matanya menembus Zhao Tian dengan penuh penasaran. Kau benar-benar berbeda, keberanianmu dan kemampuanmu menulis takdir melebihi yang kubayangkan. Zhao Tian menatap Bian, cahaya zamrudnya berpendar lebih terang. Aku tidak akan menunjukkan seluruh kekuatanku, belum saatnya. Desa rahasia menjadi medan pertarungan sengit, angin kencang, tanah retak, dan energi berpendar di seluruh penjuru. Bai Wuyin muncul, menatap Zhao Tian dengan pandangan serius. Kau harus menggunakan strategi, bukan sekadar kekuatan mentah. Itulah satu-satunya cara bertahan melawan Mo Jingxuan. Zhao Tian menulis satu kalimat terakhir sebelum pertempuran malam itu meningkat. Aku akan menahan semua serangan malam ini tanpa kehilangan satu teman pun. Ling Yuehan menatapnya, pedangnya siap. Kalau kau menulis takdirmu sendiri, aku akan berdiri di sampingmu hingga akhir. Cao Fengrui tersenyum gugup, tapi penuh semangat. Hahaha, baiklah. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat di malam ini. Dan malam itu, desa rahasia menjadi saksi pertarungan yang menentukan. Mo Jingxuan melancarkan serangan penuh, tapi Zhao Tian menunjukkan bahwa menulis takdir bukan sekadar kemampuan, tapi strategi hidup yang menakjubkan. Malam pekat menyelimuti desa rahasia, namun cahaya Bian berpendar menembus kabut tebal. Zhao Tian berdiri di tengah halaman, siap menghadapi serangan besar Mo Jingxuan yang datang dari kejauhan. Ling Yuehan memposisikan pedangnya di depan, mata peraknya menembus kegelapan. Kita harus bekerja sama, kalau tidak, kita tidak akan bertahan, katanya serius. Cao Fengrui menggenggam tongkatnya, gemetar tapi penuh semangat. Hahaha, kalau ini bencana besar, berarti kita baru mulai, kan? Mo Jingxuan muncul di udara, melayang dengan aura gelapnya yang memutar kabut menjadi pusaran energi. Zhao Tian, kau pikir kau bisa melawan takdir yang kubuat? Suaranya dingin, bergema di seluruh desa. Zhao Tian menatapnya dengan tenang. Takdirmu tidak lebih dari garis di atas kertas. Aku menulis hidupku sendiri. Bian berpendar terang, menciptakan medan energi yang menahan serangan awal Mo Jingxuan. Mo Jingxuan menebarkan gelombang energi gelap, tanah retak, dan batu beterbangan ke arah mereka. Ling Yuehan melompat, memotong gelombang energi dengan pedangnya, sementara Cao Fengrui melempar batu yang diarahkan oleh nasib. Zhao Tian menulis cepat. Setiap serangan musuh melemah setengah kekuatannya saat mengenai target. Gelombang energi Mo Jingxuan tertahan, memberikan celah untuk manuver mereka. Mo Jingxuan mengerutkan dahi, matanya bersinar penuh penasaran. Kau benar-benar berbeda. Kemampuanmu tidak bisa diremehkan. Zhao Tian menulis lagi. Lingkungan sekitar menjadi sekutu, setiap elemen mendukung pertahanan kami. Pohon, batu, dan tanah bergerak sesuai kehendak nasib yang ia tulis, menciptakan labirin pertahanan yang sulit ditembus.
Ling Chuehan memanfaatkan labirin itu untuk menyerang celah Mo Jingxuan. Pedangnya menebas cepat dan akurat. Cao Fengrui menambah serangan, meluncurkan batu besar yang diarahkan dengan presisi. Mo Jingxuan tersenyum tipis, menahan serangan dengan kekuatan gelapnya. Tapi ini baru permulaan. Kau akan memahami bahwa menulis takdir bukan tanpa risiko, gumamnya. Zhao Tian menutup mata sejenak, mengendalikan pernapasan, dan menulis satu kalimat yang membuat jantungnya bergetar. Musuh yang menyerang akan merasa keraguan dan ketakutan mendalam, membatasi gerakannya. Mo Jingxuan tersentak, langkahnya terganggu oleh pengaruh kata-kata Zhao Tian. Ling Yuehan dan Cao Fengrui memanfaatkan celah itu, menyerang bersamaan dengan koordinasi sempurna. Bai Wuyin muncul, menatap dari jauh, matanya bersinar bangga. Zhao Tian mulai memahami arti menulis takdir, bukan sekadar kekuatan, tapi strategi, timing, dan psikologi. Mo Jingxuan mundur sebentar, tersenyum dingin. Kau layak menjadi penulis takdir, tapi aku masih punya trik terakhir untuk mengujimu. Zhao Tian menatap Biyan, cahaya zamrudnya berpendar lebih kuat, siap menghadapi serangan berikutnya. Malam itu, desa rahasia menjadi saksi pertarungan klimaks yang menegangkan, di mana strategi, kekuatan, dan keberanian bertemu dalam satu ujian besar. Kabut malam menggulung di atas desa rahasia, angin dingin membawa aroma ketegangan. Zhao Tian berdiri di tengah halaman, Biyan berpendar terang, siap menghadapi serangan terakhir Mo Jingxuan. Ling Yuehan menatap musuh dari jarak dekat, pedangnya berpendar dingin. Kau harus siap, ini pasti serangan paling kuat yang pernah kita hadapi, katanya serius. Cao Fengrui menggenggam tongkatnya erat, wajahnya penuh campuran takut dan semangat. Hahaha, kalau ini akhir, aku mau bilang, hidupku seru banget, gumamnya sambil berjongkok siap bergerak. Mo Jingxuan muncul di atas desa, aura gelapnya memutar kabut menjadi pusaran energi yang menelan cahaya. Zhao Tian, kau membuatku menunggu terlalu lama. Saatnya menulis ulang nasibmu sendiri. Suaranya bergema, dingin, dan menghancurkan. Zhao Tian menatapnya dengan tenang, menulis cepat di udara. Serangan musuh melemah seiring jarak dan waktu. Cahaya zamrud Biyan menahan energi gelap Mo Jingxuan, memberi mereka ruang untuk bernapas. Ling Yuehan dan Cao Fengrui bergerak serempak, menyerang celah yang diciptakan oleh nasib. Pedang dan batu meluncur presisi, memaksa Mo Jingxuan mundur. Mo Jingxuan menatap Zhao Tian dengan mata penuh penasaran. Kau berbeda. Keberanian dan kekuatanmu menulis takdir jauh melebihi ekspektasiku, gumamnya. Zhao Tian menulis lagi. Lingkungan menjadi sekutu penuh, semua elemen mendukung pertahanan dan serangan kami. Pohon, tanah, dan batu bergerak sesuai kehendak nasib, menciptakan labirin dan senjata alami. Mo Jingxuan memutar aura gelapnya menjadi serangan pusaran besar, mencoba menembus pertahanan Zhao Tian. Biyan berpendar terang, menahan energi gelap itu dan memantulkan sebagian kembali ke Mo Jingxuan. Ling Yuehan melompat, menyerang celah yang terbuka, pedangnya berpendar tajam. Cao Fengrui menambahkan serangan dengan batu besar yang diarahkan oleh nasib. Mo Jingxuan tersentak, kehilangan keseimbangan sesaat, tapi segera memulihkan diri. Kau mulai mengerti kekuatan menulis takdir, tapi ini baru ujian terakhirmu, katanya. Zhao Tian menutup mata sejenak, menulis satu kalimat penuh tekad, musuh akan terhalang oleh keraguan, ketakutan, dan perhitungan yang salah selama pertarungan ini. Mo Jingxuan terguncang, langkahnya tertahan oleh pengaruh kata-kata Zhao Tian. Ling Yuehan dan Cao Fengrui memanfaatkan celah itu, menyerang bersamaan dengan koordinasi sempurna. Bai Wuyin muncul, matanya bersinar bangga. Zhao Tian telah mulai memahami arti menulis takdir. Ini bukan sekadar kekuatan, tapi strategi, timing, dan psikologi. Mo Jingxuan tersenyum tipis, menarik diri ke udara. Kau layak menjadi penulis takdir, tapi masih ada jalan panjang sebelum kau benar-benar bebas. Zhao Tian menatap Biyan, cahaya zamrudnya semakin kuat, menandakan bahwa kekuatan itu kini berada sepenuhnya di tangannya. Malam itu menjadi saksi penguasaan Zhao Tian atas Biyan dan pembuktian bahwa ia mampu menulis nasibnya sendiri, menghadapi musuh terkuat sekalipun. Fajar menyingsing di desa rahasia, cahaya Biyan berpendar lebih terang dari sebelumnya.
Zhao Tian berdiri di tengah halaman, menatap Mo Jingxuan yang kini muncul di langit dengan aura gelap yang menakutkan. Ling Yuehan memegang pedangnya dengan erat, tatapannya tajam. "Kau siap menghadapi yang terakhir, Zhao Tian?" tanyanya, suara penuh kekhawatiran dan harapan. Cao Fengrui menggenggam tongkatnya, wajahnya tegang tapi bersemangat. "Hahaha, kalau ini klimaks, setidaknya aku bisa bilang hidupku penuh drama." Mo Jingxuan menatap Zhao Tian, matanya seperti obsidian yang membakar jiwa. "Shen Zhao Tian, hari ini kau akan memahami sejauh mana manusia bisa menulis takdirnya sendiri." Zhao Tian menatap Biyan, cahaya zamrudnya berpendar. "Aku menulis takdirku sendiri, bukan milikmu, bukan milik siapapun." Mo Jingxuan melepaskan serangan besar, pusaran energi gelap menghancurkan bumi di sekitarnya. Zhao Tian menulis cepat. Setiap serangan musuh dipantulkan oleh elemen lingkungan dan kelemahan mereka sendiri terekspos. Ling Yuehan dan Cao Fengrui bergerak bersamaan, menyerang celah yang diciptakan oleh nasib. Pedang dan batu meluncur dengan koordinasi sempurna, memaksa Mo Jingxuan mundur sebentar. Mo Jingxuan mengerutkan dahi, aura gelapnya menyebar lebih luas, mengubah kabut menjadi badai hitam. "Kau benar-benar berbeda. Kekuatan menulis takdirmu melebihi ekspektasiku," katanya. Zhao Tian menulis satu kalimat lagi. "Musuh yang menyerang akan merasa keraguan, ketakutan, dan kesalahan perhitungan." Serangan Mo Jingxuan terganggu, membuatnya kehilangan kontrol sementara. Biyan berpendar semakin kuat, memanipulasi tanah, batu, dan udara untuk membentuk labirin pertahanan dan serangan alami. Ling Yuehan memanfaatkan labirin itu untuk menyerang celah, pedangnya berpendar tajam. Cao Fengrui menambahkan serangan dengan batu besar yang diarahkan oleh nasib, menambah tekanan pada Mo Jingxuan. Mo Jingxuan tersenyum tipis, menarik diri ke udara. "Kau layak menjadi penulis takdir, tapi jalanmu masih panjang. Kebebasan sejati bukan hanya menulis takdir, tapi menerima konsekuensi yang kau ciptakan." Zhao Tian menutup mata, menenangkan napasnya. Ia menulis kalimat terakhir malam itu. "Aku menerima tanggung jawab atas takdir yang kutulis, dan aku berjalan di jalan yang kuinginkan." Cahaya Zamrud Biyan meledak lembut, menahan energi gelap Mo Jingxuan dan menyebar ke seluruh desa. Mo Jingxuan terkejut, tapi tersenyum, seolah memberi pengakuan terakhir. Ling Yuehan dan Cao Fengrui berdiri di sisi Zhao Tian, kelelahan tapi penuh kemenangan. "Zhao Tian, kau berhasil," bisik Ling Yuehan dengan mata berbinar. Mo Jingxuan mundur ke langit, bayangannya memudar. "Kau telah menulis takdirmu sendiri, aku menantikan perjalananmu berikutnya," gumamnya sebelum lenyap sepenuhnya. Bai Wuyin muncul, menatap Zhao Tian dengan bangga. "Kau telah membuktikan bahwa menulis takdir bukan sekadar kekuatan, tapi juga keberanian, strategi, dan pengorbanan." Zhao Tian menatap Biyan, cahaya zamrudnya menenangkan desa. "Ini baru permulaan, tapi sekarang aku tahu takdirku sepenuhnya ada di tanganku sendiri." Ling Yuehan tersenyum, menurunkan pedangnya. "Kita masih bersama, dan sekarang kita bisa menatap masa depan tanpa takut." Cao Fengrui menepuk bahu Zhao Tian. "Hahaha, kalau ini baru permulaan, aku siap ikut petualangan berikutnya." Dan di atas langit desa rahasia, cahaya pagi memancar menandakan awal baru. Zhao Tian berjalan maju, menatap dunia yang luas, dengan pena Biyan di tangan dan takdirnya sendiri yang kini sepenuhnya berada di genggamannya.